Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mirza ya. Dengan ya mungkin dengan penampilan saya yang seperti ini ya. Mungkin saya bisa menghibur Anda juga ya. Sudah bisa membuat Anda tersenyum di sore hari ini ya. Iya, baiklah pemirsa, masih dalam pembahasan seputaran asam lambung di sore hari ini ya bersama saya Marmoci Kota Pelkot ya. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasannya, alangkah baiknya saya akan mengajak Anda untuk mendukung channel Orang Madura ini ya, agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat dan juga semoga Anda segera sembuh dari penyakit ini ya, dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Baiklah pemirsa, pembahasan kita kali ini adalah tentang berjemur di waktu pagi ya. Manfaat berjemur di waktu pagi itu banyak manfaatnya pemirsa ya. Ya, berjemur waktu kapan kita akan berjemur paginya, jam berapa? Ya, jam 8 hingga jam 10 pemirsa ya. Itu waktu mentari pagi dari jam 8 hingga jam 10 itu manfaatnya itu mengandung vitamin D ya. Menurut Dokter Saddam Ismail di YouTube-nya ya. Saya sudah menontonnya tadi ya, bahwa berjemur di waktu pagi itu manfaatnya bisa menambah kekebalan tubuh dan juga meningkatkan imunitas tubuh begitu ya. Baiklah pemirsa, di waktu kita sedang parah-parahnya ya, dilanda GERD, asam lambung, psikosomatis ini, kita lakukan berjemur begitu waktu paginya ya. Usahakan seperti itu. Karena kenapa? Saya juga melakukan seperti itu dulu ya waktu parah-parahnya. Karena kita selain membuat tubuh kita itu menjadi kuat sedikit demi sedikit ya, dan juga imunitas tubuh kita yang selama ini hilang, maka akan timbul lagi secara pelan-pelan begitu ya. Dan timbullah keringat kita akan keluar nanti kalau kita sudah berjemur ya. Dan juga pemirsa ya, lakukan pernapasan diafragma di waktu kita berjemur di waktu pagi begitu. Caranya ya seperti ini. Tarik napas melalui hidung ya. Begini, jangan dilepas dulu napasnya ya. Lalu kembangkan perut Anda ya. Tarik. Perutnya dikembangkan ya. Setelah itu lepaskan, keluarkan napas kita yang ditarik dari hidung tadi, yang disimpan dalam perut kita, keluarkan lewat mulut kita. Gitu ya. Gitu ya. Ya maksimal 5 kali tarikan aja ya, gitu. Pelan-pelan gitu ya. Begitu setiap hari, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kita kelelahan nantinya ya. Biasanya kalau kita lagi sedang lemah ya, lagi sedang mengalami keturunan imunitas, itu karena imunitas tubuh kita sedang turun, biasanya langsung lemas gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak, 5 kali saja maksimalnya gitu ya. Kalau tidak mampu 5 kali, 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Ulangi seperti itu ya, sambil berjemur kita ya. Ya maksimalnya kita berjemur itu gak usah lama-lama pemirsa ya. Memang walaupun yang mengandung vitamin D itu dari jam 8 hingga jam 10 ya, kita berjemurnya 20 menit saja sudah cukup begitu ya. Untuk menambah vitamin D dalam tubuh kita itu, agar tubuh kita itu menjadi lebih kuat gitu ya. Menjadi meningkat daya tahan tubuh kita, hingga penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu akan keluar secara pelan-pelan gitu. Dan juga kita sambil terapi pikiran kita agar tidak cemas dan takut lagi gitu ya. Dan juga kita harus diharuskan ya, untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini diharuskan menjalankan 3P ya. Harus ya. Yaitu pola hidup, pola pikir, dan pola makannya. Itu dijaga ya. Oke, satu lagi pemirsa ya. Kita itu harus menghindari yang namanya minuman yang dingin-dingin gitu ya. Di video-video sebelumnya saya belum sampaikan tentang minuman-minuman yang dingin, itu sangat tidak diperbolehkan untuk penderita asam lambung yang lagi parah-parahnya ya. Karena juga bikin sensasi yang banyak di lambung kita ya. Lebih baik kita minum air putih dan juga air hangat saja begitu ya. Agar lambung kita itu cepat membaik ya. Nah, kalau lambung kita sudah membaik ya, maka kita itu tidak akan merasakan sensasi lagi. Sensasi yang bikin kita takut ya,
sensasi yang bikin kita cemas setiap harinya itu akan hilang secara pelan-pelan ya. Ya dengan cara ya menghilangkan pikiran stres ya, menghilangkan pikiran cemas ya. Yang sehari-harinya kita mikirin penyakit, rubah itu ganti pikiran yang membuat kita gembira gitu ya. Kalau misalnya ada sensasi datang, wah ini sensasi lemas datang, kaki nyeri, tangan nyeri, lemes gitu ya. Ada pemirsa saya ya yang komentar di video saya yang sebelumnya, katanya dia nyeri kakinya, terus lemes, kayak gemeteran, keringat dingin gitu. Ya itu memang sensasi dari asam lambung pemirsa. Nggak usah takut dan nggak usah cemas ya. Tetapkan kuatkan mental Anda ya. Dan kalau terlalu lemes biasanya itu karena makannya kita terlalu sedikit, ya makanlah. Ya. Apa itu? Makannya ya diulang-ulang saja. Kalau kita itu misalnya makan 6 kali, ya makan 6 kali. Sampai tubuh kita itu agak kuat gitu. Gitu. Gak usah yang seperti kita normalnya makan 3 kali sehari ya. Gak usah kayak gitu dulu ya. Kita makan porsi sedikit tapi sering gitu. Sambil sediakan cemilan yang tidak mengganggu pada lambung kita ya. Misalnya cemilan apa gitu ya. Atau mari kayak gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak makan marinya gitu ya. Sediakan cemilan-cemilan yang tidak ada efek untuk lambung kita ya. Begitu ya. Misalnya kita apa ya? Makan buah-buahan ya. Buah-buahan yang tidak banyak mengandung gas itu cari ya. Tanya pada teman Anda ya, tanya pada siapa saja atau orang tua Anda gitu ya. Biasanya saya kalau nyemilnya itu pakai buah pisang menurut saya. Buah pisang itu juga bagus untuk lambung ya. Dan juga buah pepaya ya. Saya buat cemilan waktu itu ya. Buah pepaya yang matang-matangnya itu di apa ya? Dipotong-potong gitu ya. Lalu diletakkan di atas piring ya. Saya makan ya. Sambil lalu saya melakukan aktivitas saya makan gitu ya. Gitu kayak gitu. Ya seperti itulah pemirsa ya. Untuk pembahasan kita kali ini ya. Tentang berjemur di waktu pagi. Dan juga usahakan melakukan pernapasan diafragma. Agar kenapa kok seperti itu ya. Agar otot-otot esofagus kita ini agar bergerak ya. Dan mempercepat proses penyembuhan kita gitu ya. Kalau otot-otot kita semakin digerakkan tiap hari, maka otomatis prosesnya akan lebih cepat ya dalam proses penyembuhan GERD asam lambung anxiety psikosomatis ini pemirsa ya. Oke, sekian dulu dari saya pemirsa ya, dan jangan lupa dukungannya untuk channel Orang Madura ya, agar kami semakin semangat dalam memotivasi Anda dalam seputaran penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dan juga semua sensasinya ya. Oke, tetap stay tune di channel ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.